Empat lembaga survei independen, yakni CSIS, Puskapol, LP3ES, dan LIPI, hari ini mengumumkan hasil survei pemilu 2009. Siapakah partai yang bisa jadi pemenang dan capres yang populer di mata rakyat? Sudah ada Tasya Felder di Gedung Jakarta Post. Selamat siang, Tasya. Ya, selamat siang Alia dan juga selamat siang pemirsa. Ya, memang tidak terasa sudah tinggal 28 hari lagi jelang pemilu 9 April 2009 nanti, dan saat ini keempat lembaga kajian ini saat ini sedang melakukan paparan mengenai hasil surveinya tentang perilaku politik masyarakat menuju pemilu 2009, dan saat ini kami sudah dapat hasilnya, yakni dari pilihan partai politik 2009 responden hasil survei. Ini Partai Demokrat unggul dengan 21,52%, PDIP 15,51%, diikuti dengan Golkar 14,27%, di mana para responden ini memilih partai-partai politik ini dengan alasan antara lain karena figur partainya dan program-program yang sudah terbukti serta tertarik juga dengan usulan programnya. Sementara itu ada dua kandidat terbesar dari calon presiden preferensi responden, yakni SBY yang unggul dengan 48%, diikuti dengan Mega 17%, dan JK yang baru-baru ini mengumumkan akan mencalonkan dirinya sebagai calon presiden justru memiliki atau meraih suara terkecil, yakni 1,9%. Nah, dari sini dapat diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil survei ini terjadi pengerucutan dukungan pemilih kepada tiga parpol, yakni Partai Demokrat, PDIP, dan Golkar. Sementara kandidat capresnya, yakni SBY, masih jauh lebih unggul dibandingkan dengan capres-capres lain. Tetapi ada dua kandidat capres yang memiliki raihan suara terbesar, yakni SBY dan Mega. Dan ini diprediksi akan ada 8 partai yang lolos parliamentary threshold. Sementara itu, Partai Demokrat melesat ini terkait erat dengan figur SBY dan persepsi publik bahwa SBY dan Partai Demokrat memainkan peranan sentral dalam pemerintahan. Sementara itu, hasil ini memang belum merupakan hasil yang pasti karena masih ada 53,5% pemilih masih mungkin merubah pilihan partai politiknya. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Teguh Yudo Wicaksono, yakni peneliti dari CSIS, dan kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai hasil survei ini. Nah, Mas, ini dari hasil survei ini, metode penelitiannya ini bagaimana? Ya, metode penelitian ini sebetulnya sama seperti metode-metode survei lainnya, di mana kami melakukan multi-stage random sampling, di mana kami membagi sampel ke dalam 33 provinsi yang disesuaikan dengan proporsi dari populasi dari masing-masing provinsi ini. Kemudian juga kami membaginya berdasarkan urban dan rural, pedesaan dan perkotaan, dengan proporsi sekitar 60-40%. Berarti jadi sudah mencakup dari masyarakat yang di pedesaan dan juga yang di kota. Nah, ini bisa diceritakan secara singkat, mungkin singkat saja, bagaimana awalnya empat lembaga ini bisa bekerja sama? Ya, ketika kami berencana melakukan survei ini ketika Februari, ya, pada saat itu memang ada pandangan yang sinikal ataupun skeptis mengenai hasil-hasil survei politik. Padahal kami tim peneliti percaya bahwa survei politik itu satu metodologi yang saintifik, yang cukup ilmiah untuk mengukur preferensi, dan ini kami punya kepentingan untuk mempertahankan kredibilitas ini, sehingga kami membentuk kerjasama bersama dengan LP3ES, Puskapol UI, dan juga LIPI untuk masing-masing lembaga bisa mengecek metodologi dan hasilnya juga. Jadi tidak benar ya bahwa ada anggapan bahwa ini merupakan pesanan begitu? Tidak juga. Nah, ini kemudian kalau pembiayaannya sendiri dari mana nih, Mas? Kalau dari pembiayaan ini kami kebetulan juga dari CSIS, kami memiliki beberapa dana yang memang kami siapkan untuk penelitian, karena ini juga dilakukan ketika di tahun 2008 kami juga memiliki dana alokasi khusus untuk penelitian yang terkait dengan survei ini. Oke, baik. Mas Teguh Yudo Wicaksono, terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Ya, pemirsa, itulah tadi keterangan dari Teguh Yudo Wicaksono, peneliti dari CSIS. Dan memang keunggulan SBY sebagai capres dibandingkan dengan calon lain dari dalam survei 4 lembaga independen tadi memang sudah bukan hal yang baru, karena dalam beberapa survei sebelumnya SBY juga sudah mengungguli calon-calon lainnya. Dan meskipun demikian, banyak hasil survei juga dinilai kontroversial karena biasanya merupakan pesanan. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada 10 hingga 22 Desember 2008 yang melibatkan 2.200 responden di 33 provinsi menunjukkan keunggulan Susilo Bambang Yudhoyono di atas calon presiden lainnya.
SBY unggul dengan 43%, disusul Megawati Soekarno Putri dengan 19% atau naik 1% dari survei sebulan sebelumnya, dan Prabowo Subianto dengan 5%. Hasil yang kurang lebih sama disampaikan Lembaga Survei Nasional LSN Oktober 2008 dan juga beberapa lembaga survei lainnya. Namun hasil-hasil survei ini mendapat kritik tajam juga dari Komisi Pemilihan Umum yang menilai hasilnya lebih merupakan proyek pesanan. KPU juga mengingatkan para lembaga survei untuk tidak memicu kekisruhan saat pemilu dengan merilis hasil survei atau quick count yang membingungkan masyarakat. KPU juga meminta agar aturan pemilu yaitu Undang-Undang Pemilu menjadi dasar yang disepakati dan dihormati bersama. Demikian laporan tim Liputan Topik. Ya, dan selain diramaikan dengan wajah-wajah lama, pemilu 2009 ini juga diramaikan dengan wajah-wajah baru yang mungkin memiliki gagasan yang memang lebih menarik dan juga kampanye yang lebih atraktif. Sebut saja ada Prabowo Subianto, Wiranto, kemudian juga ada Deddy Miswar dan juga Rizal Ramli. Nah, apakah wajah baru ini akan mampu merebut hati rakyat? Berikut liputannya. Sebulan terakhir ini, masyarakat Indonesia dipenuhi dengan tontonan geliat tokoh-tokoh lama yang ingin bersaing di pemilu. Masih seperti pemilu-pemilu sebelumnya, geliat ini dibungkus dengan tema silaturahmi, pertemuan atau diskusi terbuka, kontrak politik, nyekar, hingga perayaan keagamaan bersama. Tapi masyarakat juga disodori cara jualan program gaya baru oleh capres-capres baru. Lihat bagaimana Wiranto berani menyambangi kampus-kampus kritis yang selama ini kerap mengkritisi kebijakannya saat masih menduduki jabatan di militer. Atau Prabowo Subianto dan Rizal Ramli yang mendatangi langsung kaum tani, buruh, dan pedagang kaki lima di Tanah Abang, dan terakhir melakukan forum bersama dengan wartawan. Ternyata setelah kita amati di bangsa Indonesia ini selama sekian puluh tahun, akan saya buktikan dengan angka-angka, terjadi net outflow of national wealth. Lain lagi cara Deddy Miswar yang menggandeng koalisi 1000 artis untuk menyampaikan gagasan-gagasannya sebagai capres koalisi Partai Buburem. Apapun cara yang dilakukan para capres lama maupun baru untuk meraih suara rakyat, selama tidak saling menjatuhkan dan memicu kekisruhan dalam pemilu, sah-sah saja. Demikian laporan tim Liputan Topik. Demikian yang dapat kami laporkan untuk saat ini. Dari Palmera, Jakarta Barat, Tasha Felder dan Adel Setiawan melaporkan. Kita kembali ke studio, Alia. Ya, terima kasih Tasha, dan kita tunggu saja apakah survei itu benar-benar terbukti pada pemilu nanti.